Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang melayani insyaallah mengadakan menerjemah bacaan salat kata per kata. Ada buku panduannya. Minimum 5 orang kita bisa berjalan insyaallah agar kita mengerti makna yang dibaca ketika sholat. Juga pembimbing umroh dan haji yang bersertifikat. Barangkali ada yang mau berangkat umroh atau haji tanpa antri, silahkan hubungin Majelis Studi Dakwah Terapan. Juga konsultasi waris tatap muka. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana waris itu. Kemudian kajian tematik. Nah, medianya adalah media PowerPoint kita sajikan insyaallah. Kemudian konsultasi penyakit medis, non medis, pasutri dan keluarga. Ini rekanan, kita punya tim. Kemudian konsultasi seputar Islam tatap muka. Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official atau hubungi nomor telepon 0812 9384 997 telepon WA. Bagi yang belum subscribe, like and share ditunggu dan itu gratis. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 jalan pilihan yang diberikan kepada kita, yaitu jalan ke surga dan jalan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita mau dimudahkan jalan ke surga, yuk sama-sama kita, keluarga kita, thalabul ilmi. Baik secara offline atau langsung maupun secara sosial media seperti ini, mengunjungi channel ustadz-ustadz yang memang kita sikoh kepadanya, yang kita kenal, supaya kita bisa komunikasi japrian kalau ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan tentang puasa zahir dan puasa batin. Kali ini part yang kedua. Part yang pertama kemarin sudah puasa zahir. Apa saja yang dipuasakan tentang yang zahir, silahkan ulangi lagi, dengarkan lagi rekamannya. Kali ini kita akan masuk kepada part yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal dan kolbu. Dengan akal dan kolbunya lah manusia itu melakukan perbuatan. Beda dengan hewan. Kalau hewan, binatang, mereka itu melakukan perbuatan tidak berdasarkan akal dan kolbu, karena memang mereka tidak punya. Makanya hati-hati manusia, bisa lebih hina daripada hewan. Perbuatan manusia itu ada yang buruk, maksiat atau dosa, ada yang terpuji, berakhlakul karimah. Nah, perbuatan seperti ini terpulang kepada kolbunya. Kalau kolbu seseorang itu kotor atau sakit, maka perbuatannya buruk atau maksiat. Tapi kalau kolbunya bersih, salim, maka perbuatannya pun terpuji, berakhlakul karimah. Tapi ingat, kolbu itu tergantung isi akalnya. Nah, di sini dia. Kalau akalnya buruk, rasional ala iblis, nah, maka kolbunya pun kotor, perbuatannya pun buruk. Tapi kalau akalnya baik, akalnya cerah secerah agama Islam atau ulul albab, maka kolbunya bersih, perbuatannya pun terpuji. Yang dipuasakan yang mana? Nah, di antara yang dipuasakan adalah akal kita. Nah, bersihkan akal dari yang buruk-buruk. Nah, ini yang akan kita kaji ya pada kesempatan kali ini terkait dengan saum puasa Ramadan. Yuk kita puasakan akal kita dari yang buruk-buruk. Bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti. Nah, kita lihat terlebih dahulu ada pepatah lama tentang akal pikiran. Ada yang boleh kita teruskan, ada yang memang harus kita revisi. Nah, di antaranya pikir itu pelita hati. Nah, ini bagus. Pikir itu
pelita hati. Memang bersumber dari pikiran. Kemudian, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini pun bagus ini. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa pikir-pikir dulu, pasti menyesal nanti. Nah, ada yang harus direvisi, yaitu yang ketiga. Selama ini dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Itu harus direvisi. Menjadi dari mana datangnya cinta, dari mata naik ke akal. Kemudian baru turun ke kolbu. Artinya pikirkan dulu, baru yakinkan. Misalnya kita ditawari beli motor second nih, bagus. Kita lihat, bagus. Wah, pokoknya saya demen nih, saya mau beli berapa harganya, murah lagi. Jangan dulu, pikir dulu. Bagus sih bagus, tapi surat-suratnya lengkap enggak? Atau ini barang gadean tidak? Nah, jadi kita mikir dulu itu supaya selamat. Oke, siapa sih yang parkir di sini ini? Dasar orang tidak punya otak. Ini kan sering begitu gitu itu. Dasar kamu nggak punya pikiran begitu. Nah, ini pentingnya pikiran. Kemudian ada orang yang otaknya ditaruh di dengkul. Memang dia itu otak dengkul, begitu diperiksa nggak ada di otak, tidak ada di kepala, otaknya ada di dengkul. Artinya nggak menggunakan akal pikiran. Nah, juga ada pepatah memang dia itu otaknya otak udang. Artinya encer, nggak ada isinya. Nah, inilah beberapa tentang akal pikiran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik secara syariat. Ya, secara syar'i dia tidak gunakan, Allah tegur. Nah, di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrat dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk di sisi Allah itu adalah orang yang bisu atau yang bisu, yang tuli, yang bisu, yang tidak menggunakan akal. Di situ, yang tidak menggunakan akal itu di situ tuh kata pentingnya itu. Jadi Allah menegur bahwa orang yang tidak menggunakan akal itu binatang yang paling buruk di muka bumi. Ya, manusia tapi dikatakan binatang karena tidak menggunakan akal. Inilah hati-hatinya. Kemudian dalam suratul Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia dengan berbuat baik sementara melupakan diri kalian? Sementara kalian membaca Al-Quran. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Nah, ini artinya lain ucapan, lain perbuatan, terutama para da'i, para ustadz. Nah, ini di sini apakah kalian tidak menggunakan akal kalian, kata Allah. Juga dalam surah Yasin, walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sesungguhnya setan-setan itu telah menyesatkan kalian, kebanyakan kalian disesatkan oleh setan. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Tuh. Jadi Allah tegur. Juga dalam surah Al-An'am ayat 50, Qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kalian tidak menggunakan pikiran kalian? Juga dalam surah Al-Baqarah 219, Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mau berpikir. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegur kita sebagai hamba Allah yang tidak menggunakan akal pikiran. Nah, jangan sampai kita termasuk yang ditegur oleh Allah, terutama sedang puasa. Nih, kayaknya kita harus puasakan ini. Baik, mari kita lihat dulu runutannya. Jadi, mula-mula nih, akal mengingat, kemudian berpikir, lalu merenung, dan akhirnya berencana, maka lahirlah ide. Nah, ini manusia, jadi dari akal semua, bermula dari akal. Pentingnya akal ini. Dari akal.
Makanya kalau orang sudah tidak punya akal, orang gila itu, jadi perbuatan nggak ada dibebani hukum lagi. Atau anak-anak yang belum sampai akal balik itu nggak dibebani hukum. Ini orang yang punya akal, dia sudah akil balik dia. Di sini dia letaknya itu, dari akalnya semua itu. Jadi mula-mula akal itu mengingat, merenung, berpikir, lalu merenung, lalu akhirnya berencana dia, lahirlah ide. Nah di sini ide ini ada ide yang baik, ada ide yang buruk. Nah tergantung nanti isi akalnya. Kemudian dari ide ini ditransfer ke kolbu dia. Turun dia ke kolbu, maka timbullah niat di sana. Niat itu menguat, lalu menjadi tekad dia. Dan tekad itu kemudian menjadi kebiasaan atau karakter. Nah, jadi menjadi karakter. Karakter itu ada dalam kolbu, itulah jiwa itu. Nah, kemudian dari tekad dan karakter inilah terwujudnya perbuatan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, tergantung tadi niat, tekad, dan karakternya. Tergantung tadi isi akalnya. Kalau dia baik, maka baiklah perbuatannya. Tapi kalau dia buruk, buruklah perbuatannya. Nih, jadi runutannya dari akal dulu itu. Pentingnya akal itu. Kemudian, akal itu, baik buruknya akal itu tergantung isi akal itu. Nah, makanya hati-hati kita ngisi ini. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran negatif, ya dia akan terisi, terinstall dia yang negatif. Tapi begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berakal sehat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka nanti isinya juga akalnya sehat. Nah, kemudian jika akal tidak pernah diisi dengan ilmu syariat, ya ilmu syariat yang betul-betul, ya, tetapi hanya diisi dengan ilmu duniawi, maka akal itu akan tumpul dan bahkan mati dia. Tumpul terhadap kebenaran, mati dari melihat kebenaran. Nggak bisa lagi dia berpikir sehat, nggak bisa lagi dia berpikir syar'i, tidak bisa lagi dia berpikir membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena sudah salah install dia isinya itu. Oke. Kemudian apabila salah settingan, nah di sini lagi, kalau settingan salah, installnya salah, maka akal itu akan menyimpang, bisa menjadi taklid, bisa menjadi liar, bahkan bisa menjadi sesat. Makanya ada orang itu yang akalnya itu sudah mati dia, sudah beku dia. Pokoknya dia taklid buta, nggak mau tahu dia itu, yang diikutinya itu benar atau tidak, yang penting saya ngikut. Ada yang liar dia itu, liberal, bebas menggunakan akal. Ada yang sudah sesat, jelas-jelas sesat. Kenapa? Karena salah isi, salah install. Nah, hati-hati gitu. Oke. Nah, kemudian akal manusia ini itu sangat berpengaruh pertama terhadap kesehatan rohani. Jadi kalau akalnya itu sehat, maka rohaninya pun sehat dia. Tapi kalau akalnya itu sakit, rusak, menyimpang, maka rohaninya pun sakit juga. Rohaninya itu menyimpang juga dia. Nah, itu pentingnya akal itu. Pengaruhnya luar biasa terhadap rohani seseorang. Nah, kemudian akal itu juga berpengaruh kepada kesehatan jasmani. Coba kita lihat, kalau ada orang kena penyakit mah, itu salah satunya itu penyebabnya adalah akal. Mikirnya mikir negatif tinggi. Ya, mikirnya mikir yang jelek-jelek, yang cemas-cemas misalnya. Maka itu pengaruh terhadap kesehatannya. Kenapa? Karena pikiran itu kalau dia negatif, dia menjadi racun dalam tubuh kita. Tapi kalau dia berpikirnya positif, maka dia akan menjadi nutrisi bagi jasmani kita bahkan. Nah, itu pentingnya itu. Banyak orang kadang-kadang itu darah tingginya naik karena pikirannya terganggu. Iya, darah tingginya naik, asam lambungnya naik, semuanya jadi kacau dia jasmaninya. Kenapa? Karena akalnya dia. Nah, di sini pentingnya itu. Nah, kemudian bahkan perbuatan itu juga itu tergantung akalnya tadi. Ya, kalau akalnya itu jelek, otomatis nanti perbuatannya pun perilakunya akan jelek juga dia, akan buruk dia. Tapi kalau akalnya sehat, akalnya baik, akalnya benar, maka dia akan memilih Islam. Coba itu tadinya orang non-Islam itu, dia akalnya sehat dia. Tadinya belum Islam, dia sering berdiskusi, dia sering melihat
para penceramah-penceramah yang akalnya sehat secara syar'i, akhirnya dia masuk Islam. Banyak itu tokoh-tokoh kita yang akhir-akhir ini lah masuk Islam dia. Mungkin dia sembunyi-sembunyi dulu, atau bahkan sudah ada yang terang-terangan memeluk Islam dia. Nah, itu namanya akalnya itu sehat dia, sehat secara syar'inya, fitrah dia. Oke, nah perhatikanlah ikan yang mati coba. Ikan yang mati itu yang mula-mula membusuk adalah kepalanya, otaknya. Makanya kalau beli ikan ibu-ibu ini, kalau beli ikan itu, ikan mati itu, buka dulu insangnya. Kalau insangnya coklat, nah itu udah mau busuk lah itu. Jangan beli. Tapi kalau dibuka insangnya masih merah, nah itu masih bagus itu. Begitupun manusia kalau mati di kuburan, yang pertama meledak busuk itu otaknya, akalnya itu. Apalagi akalnya kotor, wah cepat sekali tuh meledak dia. Nah, tapi kalau orang yang akalnya sehat, banyak hafalan Qur'annya misalnya, banyak hafalan hadisnya, banyak ilmu-ilmu agamanya, itu utuh jasadnya itu. Nggak dimakan tanah dia. Dan nggak akan pikun. Orang yang banyak, yang punya hafalan Qur'an, walaupun nggak banyak hafalannya, hadis-hadis Nabi, dan isinya ilmu syar'i, itu tidak akan pernah pikun. Makanya tidak ada Nabi yang pikun. Nah, itulah pentingnya akal itu. Hati-hati, makanya orang yang banyak yang pikun, ngaku Islam itu pikun, itu pasti nggak ada hafalan Quran dia. Gampang pikun dia. Nah, makanya hati-hati nih. Jadi inilah pentingnya akal itu. Jadi ikan yang mati itu yang mula-mula membusuk adalah kepalanya. Begitu manusia masuk ke kuburan, yang pertama kali busuk meledak itu adalah otaknya itu. Apalagi isinya nggak jelas. Ini pentingnya hamba-hamba Allah. Baik, nah, mari kita lihat apa sih akal itu. Akal secara fisik, dia adalah hardware, yaitu otak, salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Itu secara fisik, hardware dia otak ya, yang tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung, yang dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang dan juga terhubung kepada saraf jantung, kepada saraf seluruh tubuh. Nah, itulah otak itu, secara fisik hardware dia. Ibarat komputer, nah ini hardware-nya lah. Ya, luarnya ini ada otaknya di dalam itu. Tuh otaknya, hard disk-nya itu. Nah, itu. Jadi kalau kita contohkan ke dalam teknologi kekinian seperti itu, otak manusia itu. Jadi dia kayak hard disk, hardware dia, perangkat keras. Nah, kemudian secara bahasa, ya akal itu adalah pendirian yang teguh dalam segala perkara, baik yang perkara yang baik atau perkara yang buruk. Ada juga orang berpendirian teguh kepada yang baik, ada juga orang berpendirian teguh kepada yang buruk. Nah, itu artinya akal itu secara bahasa. Jadi pendirian teguh. Juga akal itu adalah artinya mengikat atau menahan, baik menahan yang baik atau menahan yang buruk. Nah, juga akal itu adalah kecakapan memecahkan masalah, baik masalah yang baik maupun masalah yang buruk. Tuh. Misalnya ya mereka yang katanya di anggota dewan jelas-jelas itu buruk, tapi bisa mereka itu olah sedemikian rupa jadi seolah-olah jadi baik dia. Udah jelas orang itu salah ini. Orang itu salah berperkara dia, tapi diolah sedemikian rupa seolah-olah jadi bagus dia. Itu yang terjadi sekarang. Nah, itulah akal secara bahasa. Nah, lagi puasa ini hati-hati kalau berakal yang buruk-buruk seperti itu, bisa nol puasanya. Berarti dia tidak mempuasakan secara batinnya, yaitu akalnya. Nah, ada secara istilah atau softwarenya, perangkat lunaknya, yaitu perangkat lunak yang berisi aplikasi. Nah, itu jadi akal itu adalah di sana itu ada aplikasi di dalam akal itu, ada software dia. Aplikasi tentang apa? Aplikasi untuk berpikir, aplikasi untuk mengingat, untuk merenung, untuk merencanakan, untuk menyerap, untuk menyimpan. Nah, sebagai pintu sebelum sesuatu masuk ke dalam kolbu, sebagai filter sebelum sesuatu masuk ke dalam kolbu. Nah, itu. Jadi begitu ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia berumur 4 bulan dalam kandungan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, begitu ditiupkan ruh, maka langsung terinstall itu semua. Luar biasa, terinstall dia semua aplikasi-aplikasi itu.
Nah, tetapi kemudian setelah kita lahir ke muka bumi ini menjadi dewasa, akil balik, akal itu bisa cerah dia, bisa sehat, atau bahkan akal itu bisa stres, bisa menyimpang, dan akal itu salah satu fungsinya adalah penasehat kolbu. Nah, jadi kalau kolbu kita merencanakan atau kolbu kita meniatkan sesuatu, nah itu sebaiknya itu tanya akal dulu. Nah, kalau akalnya punya ilmu syar'i, maka dia akan mengarahkan kepada yang syar'i. Tapi kalau akalnya diisi dengan hawa, nah maka dia akan mengarahkan kolbu itu kepada hawa. Nah, jadi akal ini bisa sebagai penasehat dia. Nah, ini terkait dengan akal secara komprehensif, secara menyeluruh. Oke, nanti diulang-ulang, coba diulang-ulang, nanti diputar video ini supaya bisa lebih paham pelan-pelan, karena bisa diputar ulang dia. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk puasa batin part yang kedua. Maksudnya apa puasa batin part kedua ini? Mari kita bersihkan akal kita saat kita berpuasa. Satu, dari negative thinking. Yang kedua, dari overthinking. Yang ketiga, dari dirty mind. Ya, dirty mind. Tiga-tiga ini harus kita bersihkan dari akal kita, terutama ketika kita saum. Nah, setelah ini kita bersihkan, barulah kita masukkan yaitu yang positive thinking. Nah, baru nanti puasa kita itu bisa sempurna dia. Tapi ini ingat, ini baru akal, nanti ada kolbu lagi. Nanti ada part yang ketiga tentang kolbu. Ini tentang akal dulu. Jadi kita bersihkan akal kita dari negative thinking, overthinking, dirty mind. Masukkan positive thinking. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, apa sih pengertian negative thinking itu? Hidup kita ini dibentuk oleh pikiran kita. Nah, ini penting nih. Ini kata-kata mutiara dari para pemikir-pemikir terdahulu. Nah, ini saya kutip dari beberapa pemikir. Bahwa hidup kita ini dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kita dalam hidup ini selalu mengedepankan negative thinking, maka hidup kita akan jelek. Tapi kalau kita selalu menghidupkan positive thinking, maka hidup kita akan membaik. Oke ya, ini yang pertama statementnya. Kemudian, kalau kacamata yang kita pakai ini kotor, maka apa saja akan terlihat kotor. Nah, itu ini satu statement juga ini. Kita pakai kacamata ini. Nah, kacamata kita itu buram, ada debu kita pakai, maka semua jadi kotor. Begitu juga lah pikiran negatif itu. Apabila pikiran kita itu selalu negatif, maka melihat apa saja akan mencari sisi buruknya. Karena memang pertama sudah negatif thinking dia. Hati-hati. Jadi ini. Jadi kalau pikiran kita selalu negatif terus isinya, melihat apa saja pun nanti akan kita lihat dari cari-cari yang buruknya aja. Walaupun banyak kebaikannya, cari yang buruknya. Dengar ceramah ini, terus kita sudah berusaha kita menyampaikan yang sebenarnya. Ada sedikit kita khilaf. Yang sedikit itu yang dicari-cari. Yang diangkat-angkat. Ada jamaah begitu kadang-kadang. Ada orang begitu. Itu yang dikorek-korek sama dia. Padahal itu memang mungkin khilaf kita. Ya mungkin tersalah, namanya manusia, ingatkan saja. Atau diam. Ya selalu begitu, ada penceramah kita dengar aja. Tapi dia ada khilaf, udah diam aja. Mungkin dia khilaf, kita bilang begitu. Jangan yang satu itulah. Nah, itu nanti negative thinking namanya. Oke. Nah, padahal kita sedang berpuasa. Tidak boleh. Tidak boleh kita puasa itu negative thinking, kita pikiran kotor. Bisa nol puasa kita. Makanya kata Nabi dalam kajian yang pertama kemarin, part yang pertama itu, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Nah, di antaranya ini, pikirannya itu selalu negative thinking. Negative thinking terhadap diri sendiri dulu. Mari kita lihat agar kita bersihkan dari diri kita. Pertama, terdistorsi, yaitu melihat sesuatu tidak secara utuh. Yang dilihat hanya sisi buruknya saja, terutama atas dirinya. Nah, dia selalu berkata, ini ada orang, aku ini tidak berharga kayaknya. Aku sangat kecewa pada diriku.
Tidak ada yang menyayangiku ternyata. Semua orang hanya akan memanfaatkan aku. Terus dia berpikir jelek kepada dirinya. Nah, ini negative thinking. Jadi sekali lagi pikiran jelek itu akan menjadi racun dalam tubuh kita. Akhirnya dia pesimis, stres, depresi dan sebagainya nanti. Karena pikiran sudah begitu. Hati tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, ketika diberi minuman, dia negative thinking. Wah, jangan-jangan minuman ini ada racunnya ini. Betul-betul jadi ada racunnya. Karena memang sudah negative thinking. Ya pikiran kita itulah hidup kita itu nanti. Oke. Nah, orang seperti ini sulit sekali untuk senyum. Karena orangnya serius terus. Negative thinking. Sulit untuk padahal senyum itu kan sedekah. Dan senyum itu ada teori itu dari yang pernah saya dengar juga itu. Salah satu untuk mengobati, menurunkan tensi darah tinggi kita atau untuk mengurangi mah kita itu, usahakan sehari semalam itu 20 kali senyum. Sekali senyum 20 detik, tapi tidak dirapel sekaligus ya. 20 detik nanti beberapa jam kemudian atau beberapa puluh menit kemudian dia senyum lagi. Walaupun sendiri, 20 detik hitung aja gitu. Nah itu ternyata itu obat. Tapi kalau orang yang negatif thinking, nggak susah dia senyum. Nah, kadang-kadang kalau saya ngasih ceramah itu, ada sisi senyumnya dia. Jangan ditakut-takutin terus dengan neraka, jangan. Ada senyumnya dikit. Seperti itu. Oke, saat berpuasa, berpikir seperti di atas harus disingkirkan sejauh-jauhnya, agar puasanya berkualitas. Berbaik sangkalah kepada diri kita. Ya, memang kita ada kekurangannya, tapi ada juga kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itu dipikirkan. Ya, kita harus positive thinking sama diri kita. Ya, kita ini ya ada kok sisi berharganya kita. Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk menimbulkan positive thinking. Nah, jangan kita negative thinking sama minuman. Ya udah, bismillah. Kita minumlah. Kalau memang udah saatnya kita minum aja. Diberikan orang. Kalau kita ini ya udah tahan. Tapi jangan terlalu negative thinking. Nah, senyum-senyumlah kita. Oke ya, ini pertama negative thinking terhadap diri sendiri. Nah, kemudian negative thinking terhadap pasangan. Suami yang menuduh istrinya yang baik itu berbuat zina. Atau dalam hadis lain, ya suami yang berbuat dayus kepada keluarganya. Ini hadisnya kita lihat. Dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar bercerita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka. Pertama, pecandu khamar. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dayus, yaitu orang yang membenarkan keburukan di keluarganya, tidak memikirkan atau cuek. Seorang suami terutama. Istrinya berpakaian tidak menutup aurat, istrinya bergaul kemana-mana bebas, suaminya cuek aja, nggak ada cemburu, pikirannya nggak ada yang cemburu, los aja. Nah itu termasuk dayus. Nah ini suami seperti ini, kalau dia puasa, maka di sisi Allah puasanya 0. Bukan kita cemburu buta, bukan, tapi tetap harus ada kita cemburu, harus ada kita mengawasi keluarga kita. Kalau ada yang menyimpang dari syariat, kita tegur, jangan cuek. Nah itu, kalau cuek nggak mikir, emang gue pikirin, nah itu bahaya itu negative thinking terhadap pasangan namanya. Ini seorang suami harus dia betul-betul memikirkan bagaimana keadaan pasangannya dan anak-anaknya dalam rumah tangga, terutama kaitannya dengan menyimpang dari syariat. Oke, yang kedua, negative thinking terhadap pasangan yaitu istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ada sebuah hadis ini ketika Nabi Mi'raj. Dan aku melihat kebanyakan penghuni adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya lagi, mengapa begitu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena mereka sering kufur, mengingkari. Ditanya kepada beliau, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah, jadi yang dipikirkan satu yang jelek itu. Nah, ini nggak boleh. Makanya rumusnya ini, pada suami istri ini, suami harus punya satu yang dipikirkan yang baik. Apapun yang terjadi, ingat yang baik itu, selamat. Begitupun istri.
Dia harus memikirkan satu yang baik dari suaminya. Apapun yang terjadi, ingat yang baik itu, selamat. Itu positive thinking namanya. Kalau enggak, cari yang jeleknya aja, hancur. Nah, sedikit lagi, negative thinking terhadap orang lain. Ini orang muslim kok ke masjid. Nah, orang muslim kok enggak ke masjid? Nah, itu. Misalnya ada orang muslim kok enggak ke masjid sih? Begitu. Atau ada orang rajin ke masjid. Alah, rajin ke masjid paling-paling pencitraan. Nah, itu namanya negative thinking. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Nah, jadi tidak boleh kita berburuk sangka atau bernegatif thinking kepada orang lain. Mungkin orang itu lebih baik daripada kita. Nah, di sini jadi kalau ketika kita puasa, nggak boleh kita bernegatif thinking kepada orang lain. Udah positive thinking aja. Oh, dia rajin ke masjid, alhamdulillah. Dia nggak ke masjid, mungkin ada halangan begitu. Atau ada sesuatu yang membuat dia tidak ke sana. Berbaik sangka saja kita. Nah, berikutnya sedikit lagi pengertian overthinking. Overthinking adalah memikirkan sesuatu masalah secara berlebihan. Padahal yang dipikirkan itu hanya perkara yang ringan dan sepele. Tapi karena adanya kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, dan karena trauma terhadap masa lalu, akhirnya dia overthinking. Nah, ini mikirin terus. Padahal yang dipikirkan itu sepele sebetulnya, tapi dia khawatir terus. Nah, ini overthinking namanya, berlebihan. Lagi puasa, hindarkan itu. Nah, kemudian selanjutnya pengertian dirty mind. Dirty mind ialah berpikir dan penafsiran terhadap hal-hal yang vulgar, cabul atau porno, termasuk pacaran dan perselingkuhan. Pikiran selalu ke arah sana, padahal dia sedang puasa. Nah, jadi kalau orang puasa itu jauhkan pikiran-pikiran seperti ini. Kenapa? Bisa merusak nilai saum puasanya. Nah, kemudian larangan berpikir taklid buta. Ini juga termasuk negative thinking ini. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami yang mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyuruh mereka ke dalam siksa api neraka yang menyala-nyala? Jadi kita dalam beragama ini nggak boleh kita taklid buta, tetapi kita disuruh ittiba atau tabi'in. Sebagaimana Allah berfirman, hai orang yang beriman, taatinlah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ini yang dikatakan kita berpikir ittiba, mengikuti seseorang tapi tahu dalilnya, berusaha kita menanyakan dalilnya. Nah, itu selamat itu. Tapi kalau nggak mau tahu, pokoknya saya mah nggak tahu. Kalau aku salah, dia yang bertanggung jawab. Tidak boleh begitu. Itu negative thinking namanya. Kita harus berpositive thinking dalam beragama ini. Harus kembali kepada Quran dan Sunnah. To be continue. Insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang ketiga, mempuasakan kolbu kita dari yang negatif-negatif. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa, selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.